Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kita selalu bersyukur dan memuji Allah atas segala rahmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa agama Islam ini kepada kita sehingga kita bisa merasakan manisnya beragama dan beriman Islam. Yang saya hormati tentunya Pak Dr. Safarudin Siregar, dosen saya ketika kuliah dulu dan sampai sekarang ya. Kalau akuntansi itu beliau yang paling ahlinya, akuntansi syariah. Kemudian juga moderator kita, Bang Muhammad Latif Ilhami Nasution ya, yang sudah menyilakan saya tadi. Kepada saya dimintakan agar memberikan presensi tentang risk profile sebenarnya, atau profil risiko bank tentunya. Nah, berbicara tentang risk profile, kita tidak bisa pisahkan dari akar awalnya, yaitu manajemen risiko bank syariah. Nah, manajemen risiko bank syariah ini untuk konteks Indonesia, sebenarnya kalau ceritanya panjang kenapa manajemen risiko itu menjadi hal yang sangat diperhatikan saat ini. Tentunya kita bisa lihat kejadian krisis moneter tahun 98, tahun 2000, tahun 2020 yang semua itu berimbas sangat besar terhadap perbankan. Dan salah satunya mungkin dilihat adalah dunia keuangan itu melihat karena kurang adanya manajemen risiko di perbankan tersebut sehingga tidak bisa mengantisipasi kejadian-kejadian sehingga berakibat kepada ambruknya sistem keuangan perbankan waktu itu. Nah, untuk konteks Indonesia, kemudian OJK melakukan beberapa peraturan-peraturan, melahirkan beberapa peraturan untuk bisa mengaplikasikan manajemen risiko ini. Yang pertama tentunya POJK nomor 8 tahun 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank, di mana salah satu untuk menilai tingkat kesehatan bank itu adalah profil risiko. Yang kedua POJK tentang kewajiban penyediaan modal minimum, kemudian tentang penerapan manajemen risiko POJK 65 dan POJK jasa keuangan nomor 23 tahun 2019 dan juga ada POJK nomor 12 serta ada yang namanya SEOJK. Penerapan dari POJK nomor 8 itu ada namanya SEOJK yang mana dia itu untuk bisa membuat profil bank. Disitulah kita bisa melihat parameternya. Nah, kemudian manajemen risiko. Tentunya bank tidak bisa menghindari risiko. Risiko itu adalah sesuatu potensi kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita sendiri tidak bisa lepas daripada risiko. Nah, bagaimana menghadapinya? Tentunya kita mengantisipasinya. Mengantisipasinya dengan melakukan mitigasi. Nah, dengan cara ada metodenya, yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dari risiko yang akan timbul. Oke. Nah, di dalam perbankan sendiri ada namanya divisi manajemen risiko. Tugas pokoknya adalah menjaga agar operasional bank itu tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuannya. Jadi misalkan ke depan ini ada peristiwa risiko, misalnya ada RAS, ada penarikan dana besar-besaran, itu manajemen risiko harus sudah bisa menghitung jika terjadi ini nanti efeknya sebesar apa. Kalau efek itu sebesar itu, maka apa yang akan kita lakukan agar tidak berimbas kepada misalkan bangkrutnya bank misalkan begitu. Nah, resiko itu yang perlu di manage ada 10 risiko, nanti kedepannya akan nampak. Nah, fungsi manajemen risiko ini ada 4, mungkin nanti kita bisa baca bersama ya. Ada identifikasi, ada kajian, ada monitoring, bahkan pemantauan terhadap penerapan kepatuhan ataupun implementasi dari aturan-aturan yang sudah dibuat oleh OJK. Nah, ini tadi tugas dan tanggung jawabnya, menjaga dan mengelola aktivitas operasional bank, memberi masukan dan konklusi atas analisa. Jadi tugas manajemen risiko ini tidak langsung berhadapan dengan nasabah, tapi tugas manajemen risiko ini adalah mengingatkan bank, ini ada transaksi yang kira-kira risiko tinggi, tolong dipantau begitu. Dan melaporkan tingkat risiko bank kepada OJK atau regulator. Kenapa demikian? Tentu OJK sangat berkepentingan apabila ada bank-bank yang risiko tinggi agar tidak menyebabkan adanya kerugian sistemik dan lain sebagainya terhadap perbankan. Kemudian struktur manajemen risiko. Di perbankan itu manajemen risiko, dan ini contohnya juga di perbankan kami di Bank Aceh, itu ada langsung di bawah direktur kepatuhan, kemudian ada divisi manajemen risiko,
dan ada 4 bidang. Yang pertama bidang identifikasi dan pengukuran risiko, bidang kebijakan dan pengkajian risiko, bidang monitoring dan laporan manajemen risiko, dan bidang APU PPT. APU ini transaksi pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan lain sebagainya. Nah, kok banyak kali bidangnya, Pak? Ya, memang inilah yang harus dilihat ya, dan dipantau terus-menerus risiko di perbankan ini. Makanya bidangnya bisa sampai 4. Kemudian penerapan manajemen risiko itu ada 4 cakupannya. Jadi ada pengawasan aktif direksi, dan semua ini berdasarkan POJK ya. Yang kedua kecukupan kebijakan. Artinya manajemen risiko di perbankan itu dikatakan bisa baik ataupun mencukupi jika ada yang pertama pengawasan aktif direksi, komisaris, dan dewan pengawas syariah kalau perbankan syariah. Artinya ada tindakan-tindakan yang dilakukan, ada kegiatan dilakukan untuk memastikan adanya pengawasan aktif direksi. Dua, kecukupan kebijakan dan prosedur. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang dibuat kemudian diterapkan di perbankan. Kemudian kecukupan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan. Jadi kalau bisa kita punya sistem gitu yang bisa mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang akan terjadi. Dan 4, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Jadi manajemen risiko ini harus diterapkan oleh seluruh insan perbankan di banknya, dari mulai depan ya, garis depan, teller, CS ya, kemudian manajernya, kepala ya, manajer, sampai ke tingkat kepala divisi sampai ke direksi. Jadi manajemen risiko ini harus bisa dipahami oleh seluruh bank. Kenapa demikian? Karena manajemen risiko ini melekat kepada seluruh aktivitas bank. Oke. Pengelolaan risiko. Risiko itu ada 3 lines pertahanan. Di perbankan tuh ada 3 lines pertahanan untuk menghadapi risiko, untuk mengelola risiko. Yang pertama adalah unit-unit kerja ya, yang langsung berhubungan dengan risiko, yaitu operasional sehari-hari ya, kantor cabang, petugas di cabang, dan orang-orang, kemudian juga unit-unit yang tidak di cabang tapi berhubungan dengan supplier dan lain sebagainya. Yang kedua, itulah dia yang memantaunya dan mengukurnya di bawah kendali risk management atau divisi risk manajemen risiko, kepatuhan, dan legal. Yang ketiga baru audit untuk melihat seberapa besar risiko ini, manajemen risiko ini sudah dilaksanakan. Nah, ini yang tadi saya katakan, ada, kalau di bank konvensional ada 8 jenis risiko. Kalau di bank syariah ada 10 dia, ada penambahan 2. Yang pertama, inilah risiko yang nantinya diukur, kemudian dimitigasi. Diukur itulah akan melahirkan yang namanya profil risiko bank. Yang pertama risiko kredit ya, atau di syariah pembiayaan. Ya, di sini ada risiko kegagalan nasabah dan mitigasinya apa gitu kan. Dibuat sistem, kalau orang mengajukan pembiayaan itu ada sistem untuk menilai nasabahnya ini bagus atau tidak nasabahnya. Risiko pasar ya, posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar ya. Dan tingkat risiko pasar yang diambil itu sanggup. Misalkan kalau kita membeli surat-surat berharga, ketika nanti turun harga, itu kita masih sanggup mengelolanya. Itulah kita melihat risiko pasar. Kita tahu sekarang ini banyak saham-saham yang agak menurun ya. Kalau kita dulu pernah beli saham Garuda yang harga dijualnya 500 waktu IPO, tiba-tiba sekarang sudah tinggal 300 bahkan turun, itu akan mengakibatkan kerugian besar. Temasek sendiri yang perusahaan besar di Singapura, holding besar, itu rugi 270 juta dolar gara-gara dia berinvestasi kripto di FTX yang sekarang sudah bangkrut. Nah, itu juga termasuk apakah sudah dibuat kajian risikonya. Dan banyak hal-hal lain ya. Sekarang GoTo juga harganya sudah mulai turun, jadi ini banyak investor yang was-was. Dan di bank daerah juga di Sumatera Utara kemarin pernah, seingat saya pernah terjadi ya, investasi di perusahaan leasing besar yang banyak bank bermain masuk di situ juga, investasi masuk membeli surat utang mereka, tiba-tiba ternyata neracanya itu adalah neraca yang tidak yang sebenarnya, sehingga mengalami kerugian besar dan berakibat kepada perbankan sendiri kerugian yang cukup besar. Nah, kemudian ada risiko likuiditas ya. Risiko likuiditas ini adalah ketika orang narik itu duitnya itu jangan sampai macet gitu. Jadi kesediaan kas, kemudian kesediaan aset-aset cair kita ketika nasabah melakukan penarikan. Kemudian ada peran ALCO untuk mitigasinya. Operasional ini ada kerugian akibat tentunya proses internal ya. Misalnya karyawan melakukan salah input, ya, salah sistem juga termasuk ya, yang mempengaruhi operasional bank dan mengakibatkan kerugian. Sehingga ya sistem yang dipakai harus diupdate terus.
Terus SDM yang memakainya juga harus kredibel, dibuat pelatihan dan lain sebagainya. Nah, risiko selanjutnya risiko hukum, ya tuntutan hukum. Mungkin ada dalam perjanjian kita tuh yang tidak bagus ya dalam penerapan hukumnya, sehingga orang bisa uh, menuntut kembali ya. Bisa saya contoh kecilnya, ketika kita sewa toko ternyata yang lakukan tindakan tanda tangan sewa menyewanya bukanlah orang yang berhak dan lain sebagainya. Risiko strategik ini adalah pengambilan kebijakan ya, keputusan strategik ke depan. Misalkan kita tetapkan tahun ini kita mau masuk ke pembiayaan peternakan misalnya, atau perikanan. Ternyata perikanan tahun ini kurang bagus gitu. Karena memang tidak ada dukungan dari pemerintah misalkan, ataupun perikanan ini memang untuk beberapa tahun kurang bagus. Nah, ternyata merugi, itu risiko strategik. 7, risiko kepatuhan, ya kalau ada hal-hal yang kita tidak ikut compliant terhadap undang-undang yang berlaku, tentu akan berisiko kepatuhan, termasuk risiko syariahnya. Nah, risiko syariah itu masuk ke dalam risiko kepatuhan. Risiko reputasi, nah ini risiko reputasi, pemberitaan-pemberitaan yang ada di media yang jelek tentang bank kita. Nah, itu risiko juga. Dan ini dinilai juga nanti dalam profil bank dan bisa menjadi penilaian tentang kesehatan bank. 9-10 ini ada risiko khusus syariah ya, risiko imbal hasil. Jadi kalau nanti perbedaan antara risiko syariah dan konvensional adalah penambahan 2 ini. Kalau syariah jadi 10 dia, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Ini adalah risiko perubahan tingkat imbal bagi hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil ya. Dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga. Jadi kalau imbal bagi hasil kita tuh berubah-berubah atau lebih kecil dari orang lain, atau tidak cukup sesuai dengan yang diharapkan nasabah, itu berpengaruh terhadap dana nasabah yang ada pada kita, dan itu nanti larinya bisa ke likuiditas. Sementara investasi ya, ketika kita berinvestasi terutama yang mudharabah, itu tentunya ada risiko kalau rugi, itu yang nanggung adalah bank 100%. Nah, itu juga harus dihitung sekali ya. Selanjutnya kita masuk ke, sebelum masuk profil risiko, kita lihat dulu tingkat kesehatan bank. Kenapa? Karena profil risiko adalah salah satu cara regulator untuk menilai tingkat kesehatan bank. Nah, tingkat kesehatan bank itu didapat dari 4 hal. Yang pertama, profil risiko, penerapan Good Corporate Governance atau GCG, dan 3, rentabilitas atau earning, 4, kapital atau permodalan. Kita fokus saat ini adalah profil risikonya. Nah, profil risiko ini dilaporkan 3 bulan sekali, yang nomor 1 ya. Nah, tetapi untuk yang keempat-empatnya itu dilaporkan 6 bulan sekali untuk penilaian TKB. Apakah tingkat kesehatan bank ini penting? Nah, Bapak Ibu nanti lihat sendiri kenapa tingkat kesehatan bank ini sangat penting. Oke. Nah, profil risiko itu penilaian dari apa? Yang pertama adalah penilaian inherent, risiko yang melekat pada aktivitas operasional bank. Dari 10 risiko tadi dinilai secara kualitatif dan kuantitatif. Sementara satu lagi dari profil risiko adalah penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko. Seperti tadi peranan aktif direksi, komisaris, DPS, strategi, kecukupan aturan dan lain sebagainya. Dan itu juga mencakup 10 risiko juga yang dinilai, baik kualitatif dan kuantitatif. Nah, dari penilaian ini muncullah nilai komposit atau net risk atau peringkat risiko bank. Semua ini membuatnya atau ngisinya itu adalah berdasarkan POJK dan SEOJK. POJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan SEOJK Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang TKB. Ini dua-duanya ada sama saya, nanti kita tampilkan juga. Nah, kuantitatif itu dari laporan keuangan ya. Kuantitatif itu laporan keuangan, besaran eksposur pembiayaan, besar eksposur penempatan dana pihak, penempatan di pasar uang dan lain sebagainya. Sementara kuantitatif ada keterangannya nanti di POJK ataupun SEOJK. Oke, nah tingkat kesehatan bank ini nanti dari profil risiko, GCG, rentabilitas, kapital atau permodalan, itu semua nanti dibuat nilainya. Nah, nilainya itu nanti parameternya ataupun nilai kompositnya itu terdiri dari 5 ya, sesuai aturan tentang tingkat kesehatan bank, yaitu sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Semuanya ini berimplikasi terhadap operasional bank. Misalkan kalau dia kurang sehat atau cukup sehat, dia tidak bisa membuka kantor cabang baru, tidak bisa menerima karyawan, tidak bisa menyalurkan pembiayaan termasuk dalam indikasi
dan sindikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau sehat dia bisa melakukan semua itu. Dan pemodalan juga, kalau yang perbankan yang sangat sehat dan sehat biasanya permodalannya sesuai ketentuan, misalkan 8% gitu. Tapi kalau yang kurang sehat tidak sehat itu suruh nambah modal lebih banyak supaya banknya ini bisa lebih sehat. Nah, penilaian tingkat kesehatan bank itu akan dibuat oleh akan diajukan ke komite manajemen risiko yang kemudian direview hasil penilaian tersebut sebelum disampaikan ke OJK. Oh ya, untuk tingkat kesehatan bank, profil risiko dan kawan-kawannya ini itu dilakukan secara mandiri oleh perbankan sendiri. Jadi bank itu yang menilai dirinya sendiri. Nah, kemudian dilaporkan ke OJK. Nah, komponen parameter penilaian risiko dibuat sesuai dengan POJK dan SEOJK tentang tingkat kesehatan bank atau SEOJK nomor 14 tahun 2017. Parameter tersebut kemudian dibuat dalam bentuk aplikasi yang diisi oleh risk taking unit, artinya unit kerja yang berhubungan langsung dengan risiko. Kalau di kantor pusat misalkan treasury, sumber daya SDI atau SDM ya, auditor, TI bukan YI ya, TI teknologi informasi, kepatuhan, pembiayaan, kotari dan lain sebagainya. Artinya apa? Penilaian risiko ini diisi mandiri secara aplikasi. Jadi nanti kita punya aplikasi yang kita input semua apa yang menjadi parameter tersebut sehingga menghasilkan nilai komposit. Kemudian hasil penilaian tersebut direview oleh komite manajemen risiko dan dilaporkan kepada OJK. Oke, dari tingkat kesehatan dari POJK tingkat kesehatan bank itu ya ada sistem pembobotan ya, ada range-nya 1 sampai 5 dan melahirkan profil risiko. Nah, parameter yang ada di SEOJK ataupun surat edaran OJK itu adalah standar minimum penilaian. Jadi bank bisa saja membuat penilaian lebih ketat begitu, tetapi tergantung pada banknya sanggup nggak menuhinya gitu. Nah, dengan minimum ini biasanya seperti bank-bank itu menerapkan yang nilai minimum, karena dengan minimum itu akan membuat pada nilai yang agak lebih logik lah untuk dipenuhin ya. Nah, profil risiko ini juga berpengaruh kepada permodalan ya. Misalkan profil risiko kita 1 gitu, maka KPMM kita ini 1 nih profil risiko yang paling bagus di perbankan. Itu maka modal minimum yang harus dipenuhi adalah 8% sesuai dengan ketentuan. Artinya pemegang saham nggak perlu lagi nambah modal. Tapi jika profil risiko kita 2, maka modal kita itu harus 9 sampai 10%. Jika 3, 10 sampai 11%. Dan jika 4 dan 5 atau rendah itu minimal 11 sampai 15%. Dan OJK bisa sewaktu-waktu menyuruh kita untuk menambah modal jika merasa profil risiko kita ternyata lebih buruk gitu. Nah, jika terjadi perbedaan nilai profil risiko bank antara penilaian bank dan penilaian OJK, atau OJK bagaimana menilai profil risiko bank? Dia akan datang ke bank melakukan audit dia. Nah, OJK selalu melakukan audit tiap tahun ya. Nah, hasil audit ini kemudian di-compare atau dibandingkan oleh OJK dengan laporan yang kita kirimkan. Selain hasil audit juga kita melakukan laporan bank setiap 3 bulan sekali kepada OJK, itu juga akan dijadikan bahan untuk menilai bank. Kemudian kalau berbeda, maka diadakan prudential meeting ya. OJK wajib mengadakan itu. Artinya apa? Bank diminta menjelaskan kok beda gitu. Tapi biasanya yang dipakai walaupun sudah prudential meeting tetap hasil audit dari OJK. Misalnya kita bilang nilai kami 2, OJK bilang 3. Kemudian diskusi, tapi tetap yang dipakai adalah nilai yang 3. Baik. Parameternya bagaimana? Nah, saya akan coba perlihatkan parameter. Saya akan share lagi tentang parameternya. Oke. Lampiran. Nah, kalau bisa dilihat di layar, ini kan ada parameter-parameter yang menjadi acuan kita dalam membuat profil risiko bank. Nanti parameter ini akan kita buat, kalau di perbankan biasanya dibuat secara sistem ya, tinggal diisi-isi saja gitu, tidak manual lagi. Oke.
Nah, ini adalah apa yang saya tampilkan ini adalah surat edaran, lampiran 1 surat edaran tentang cara pembuatan profil risiko tadi ya, tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Misalkan ini banyak sekali. Jadi semua ini sudah, kalau sekarang ini kita sudah tersistem. Jadi kalau melihat secara manualnya terpaksa kita harus lihat kepada SEOJK-nya ya. Misalkan untuk risiko inherent itu adalah salah satu yang dinilai adalah komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi. Jadi ini yang penilaian pertama adalah aset per akun neraca ya, kemudian di compare dengan total aset. Kredit kepada debitur inti. Jadi ada debitur-debitur yang dianggap debitur inti, di mana seperti yang terkait ya. Debitur inti ini maksud gini, nasabah-nasabah besar kita itu posisinya di kantor kita itu mayoritas enggak. Jadi kalau ada pembiayaan kita 100 miliar, tetapi nasabah inti cuma 5 orang yang memegang 50 miliar pembiayaan, ini risiko tinggi. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau dia lebih banyak tersebar, ini dianggap risikonya rendah. Karena kalau nasabah besar tadi misalkan turun kolektibilitasnya, tentu berakibat sangat besar kepada bank dibanding dengan yang nasabah-nasabah kecil. Nah, juga ada per sektor ekonomi. Apakah pembiayaan kita itu terlalu fokus kepada satu sektor gitu? Contoh, kita hanya fokus kepada UKM saja atau kepada corporate saja, sementara yang lain enggak. Nah, ini tentu juga menjadi penilaian ya. Nah, kemudian ada tentang kualitas penyaluran dana dan kecukupan pencadangan. Misalkan aset dan TRA kualitas rendah ya, berbanding dengan total aset ya. Nah, ini ada transaksi rekening administratif tuh, TRA gitu. Nah, ini semua ada hitungan-hitungannya. Nah, ketika misalkan ternyata besar atau kecil, itu akan menjadi lebih baik atau lebih jelek gitu. Nah, itu akan keluar nanti penilaiannya. Memang kita yang membuat secara mandiri, namun kita mengikuti pada keterangan-keterangan yang ada di sini, apakah ini baik atau jelek gitu kan. Nah, juga mengikuti logika-logika kita perbankan. Tentunya tidak mungkin, misalkan seperti tadi, kalau terlalu banyak misalkan pembiayaan hanya di corporate saja, sementara lain yang ada, itu tentu berisiko tinggi seperti itu. Nah, ini banyak, ada beberapa sampai ke bawah ini. Nanti boleh dilihat di lampiran SEOJK-nya ya. Ini baru faktor inherent ya, kualitas penerapan manajemen risiko. Nah, ini yang kualitas penerapan ya, KPMR tadi. Tata kelola, adakah di sini ada perumusan tingkat risiko yang akan diambil. Nah, ketika kita memulai bisnis perbankan ini, apakah kita sudah paham bahwasanya ketika kita masuk di suatu sektor itu sudah kita nilai risikonya, apakah ada dilakukan atau tidak, atau sekedar membuat produk saja tapi penilaian risikonya tidak dibuat. Nah, itu menjadi juga penilaian. Ada tidak ada hal tersebut dilakukan ya. Kecukupan pengawas aktif direksi dan dewan komisaris ya. Oke. Ini adalah standar minimal ya. Kalau perbankan mau tambah lagi silakan. Contoh proses manajemen risiko, sistem informasi. Jadi kalau di perbankannya tidak ada sistem informasi manajemen risiko, dianggap ya rendah KPMR-nya gitu. Seperti kita sudah punya gitu kan. Misalkan juga sistem informasi SDM begitu. Apakah karyawan di suatu perbankan itu mempunyai suatu database yang lengkap ya. Sistem baik itu segi talent poolnya, kemudian juga apakah dia sudah waktunya untuk di-upgrade ataupun dipromosi. Nah, kalau ada itu termasuk penilaian juga ya. Oke. Nanti bisa kita baca aja nanti ya ini. Nah, ini kalau yang volume dan komposisi portofolio. Nah, ini banyak ya sampai ke bawah. Jadi kalau kita mau buat profil risiko, maka parameternya ini yang kita ambil. Kita ambil, kemudian kita lihat kepada internal perbankan kita dan kita buat penilaiannya. Nah, begitu. Nah, dari penilaian itu nanti misalkan dari risiko inherentnya misalkan kualitatif, kuantitatif berapa 1 sampai 5. Kemudian juga KPMR 1 sampai 5 melahirkanlah penilaian profil risiko bank
secara utuh gitu. Nah, komposisi ini sendiri yang profil risiko ini berpengaruh terhadap permodalan bank. Nah, profil risiko ini bersama GCG tadi ya, bersama juga dengan ada dua lagi tadi yang kita sampaikan, itu menjadi tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank ini sangat penting pada perbankan karena juga menilai keleluasaan bank dalam melakukan operasionalnya. Jadi kalau kita misalkan tingkat kesehatan kita tuh cuma 4, itu biasanya akan sangat terbatas ya, akan sangat terbatas operasional kita. Bisa jadi nggak boleh buka cabang baru, bisa jadi tidak boleh menyalurkan pembiayaan produk baru begitu, tidak bisa ikut sindikasi dan lain sebagainya. Ini sangat panjang ya, kalau kita bahas satu-satu nggak cukup waktu kita di sini. Mungkin kalau mau bahas ini khusus kita harus duduk dulu dan membahas satu-satu ini apa maknanya dulu, baru apa contoh ini seperti komponen non-core earning bersih. Ini bagaimana menghitungnya? Ini ada hitungan sendiri. Koroa juga ada. Ya, ini biasanya kalau untuk membuat ini kita duduk dan membutuhkan waktu. Tapi kalau dibuat sederhana, sekedar untuk ini bisa juga. Bisa diambil dari neraca bank, kemudian angka-angka di neraca bank itulah kita masukkan ke dalam perhitungannya ya. Kemudian kalau yang ini ada juga lampirannya juga, SEOJK itu, maaf ini udah ke bawah jadi saya harus naikkan dulu. Ini lampiran penilaian tingkat kesehatan banknya ya. Penilaian tingkat kesehatan bank umum. Ini lampirannya. Misalkan peringkat 1 tingkat kesehatan bank. Nah, kalau tingkat kesehatan bank ini kan yang 4 tadi ya, profil risiko, GCG dan kawan-kawannya ini. Itu kalau tingkatnya 1, maka mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan. Nah, kalau kita lihat yang paling 5 ini mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain, tercermin dari peringkat faktor penilaian. Profil risikonya rendah, tata kelolanya rendah, rentabilitasnya ya, artinya banknya itu nggak menghasilkan. Jadi banknya mungkin tidak bisa memberikan laba yang besar, rentabilitas ini earning ya, dan pemodalan yang kurang gitu. Nah, 4 ini profil risikonya tidak baik, misalnya profil risiko 4, tata kelolanya 5, rentabilitasnya begitu, pemodalan juga begitu, maka bank ini akan menjadi bank yang mungkin ya diawasi oleh OJK dan bisa diminta action plan untuk memperbaiki ini. Biasanya OJK buat action plan untuk meningkatkan tingkat kesehatan banknya menjadi baik gitu, dan yang terus dipantau oleh OJK. Kita nggak bisa sembarangan, mau terima karyawan aja susah ini. Jadi kebijakannya sangat dijaga oleh OJK. Baik, mungkin itu ya dari saya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah profil risiko adalah salah satu hal yang dinilai untuk mendapatkan tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank ini berpengaruh terhadap aktivitas bank untuk selanjutnya, ya, apa kebebasan dia dalam berinvestasi dan lain sebagainya. Nah, selain profil risiko, ada penilaian terhadap penerapan GCG, rentabilitas serta kapital. Membuat profil risiko ini kita pedomani SEOJK tentang tingkat kesehatan bank. Nah, di lampirannya itu banyak parameter-parameternya. Parameter-parameter ini adalah parameter minimalis ya, yang paling standar gitu. Kalau mau ditambah lagi supaya lebih ketat silakan. Tapi kebanyakan bank juga menilai diri sendiri, nanti terlalu ketat nanti malah jadi hasilnya jelek begitu ya. Nah, kemudian profil risiko sendiri aja pun itu beda. Dia 3 bulan sekali dilaporkan. Sementara yang untuk tingkat kesehatan bank, profil risiko dan kawan-kawannya itu 6 bulan sekali. Nah, profil risiko ini juga berpengaruh terhadap permodalan. Kalau profil risiko jelek itu langsung disuruh tambah modal nih sama perbankannya, sama OJK. Baik, itu dari saya mungkin. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ada diskusi ataupun bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.